Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang packet tracer, ya. Menggunakan packet tracer untuk mendesain jaringan menggunakan server web dan server DNS. Di sini akan ada dua topologi. Yang pertama itu adalah topologi menggunakan satu jaringan yang sama. Kemudian topologi yang kedua itu menggunakan dua jaringan yang berbeda. Ya, sedikit saya akan jelaskan topologi pertama, yaitu semua PC, semua server, ya, server web dan server DNS itu berada di satu jaringan yang sama, ya, di jaringan 192.168.10.0, ya. Semuanya di jaringan yang sama 192.168.10.0/24 atau 255.255.255.0, ya. Ini semua berada di satu jaringan yang sama, ya. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, server web dan server DNS. PC 0 kita pakai IP-nya 10.2, PC 1 10.3, PC 2 10.4, PC 3 10.5, server DNS 10.1, server web 10.10, ya. Untuk pertama, yang kita setting adalah IP address masing-masing PC. Ini untuk masing-masing PC disetting IP addressnya di fast Ethernet, ya. Di sini ada 192.168.10.2, kemudian netmasknya /24. Nah, begitu juga di PC lainnya harus disetting seperti ini, ya. Nah, kemudian sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh, tapi bisa kita setting juga gateway-nya. Gateway-nya itu ada di 192.168.10.1, itu kita pakai IP-nya DNS server, ya. Nah, DNS server juga 192.168.10.1. Ini juga IP-nya DNS server. Jadi semua PC klien mengarah ke DNS server terlebih dahulu, ya. Nah, ini kalau belum ada DNS server, ini kita bisa abaikan. Kita pakai server web, nanti kita akses pakai alamat IP. Nah, kemudian baru kita akses server web menggunakan DNS server, ya. Nah, semua PC dikonfigurasi seperti itu. Untuk server web, ya, IP-nya itu 10.10 dengan /24. Nah, service yang kita aktifkan adalah HTTP atau HTTPS juga bisa kita aktifkan. Yang lain bisa dimatikan, ya, service DNS-nya. Untuk server web kita nggak butuh DNS, nanti DNS server akan kita pakai server tersendiri. Ini bisa kita edit, ya, kita edit webnya. Selamat datang di web percobaan 1 Verdi. Nah, ini bisa kita save, ini kita save juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau sudah diaktifkan servisnya HTTP, ya, harusnya bisa diakses menggunakan IP dari PC manapun. Nah, kita coba dari PC 1 kita buka web browser, kita masukkan IP server webnya 10.10. Ini berhasil, ya, eh, mengakses web server menggunakan IP. Nah, sekarang kita coba ke server DNS, ya. Kita konfigurasi IP-nya di sini 10.1/24. Jangan lupa di on-kan portnya. Kemudian service HTTP-nya kita matikan di sini, ya. Awalnya mungkin hidup, ya, bisa dimatikan. Kita aktifkan service DNS-nya. Ini saya remove dulu, coba saya remove. Kita buat domain verdi.com. Type a record, alamat addressnya ini address web server 168.10.10 tadi, ya. Kemudian add. Harusnya nanti setiap klien bisa mengakses verdi.com, ya, yang akan mengarah ke server web.
Kita coba dari PC 1. Kita coba pakai 192.168.10.10 IP-nya dulu ya. Nah, bisa. Nah, kemudian kita coba pakai DNS atau URL yang kita buat tadi. Di sini ada verdi.com. Nah, bisa. Jadi simple untuk topologi yang pertama itu pastikan semuanya ada di satu jaringan yang sama dan kita konfigurasi uh, di masing-masing server web dan server DNS. Ya, sedangkan untuk topologi kedua ini sedikit berbeda. Ya, kita menciptakan dua jaringan yang berbeda. Jaringan atas itu 192.168.20.0, kemudian jaringan yang bawah itu 192.168.10.0 ya. Yang pertama kita konfigurasi adalah IP semua eh, klien yang terhubung dalam satu jaringan. Kita ke jaringan yang bawah dulu. Di sini ada PCB. Kita setting 192.168.10.2 ya dengan /24. Nah, server pendilkom.com itu kita kasih IP 192.168.10.10 dengan addmasknya /24. Nah, kemudian IP yang segmen di atas itu 192.168.20.2 untuk PCA, 192.168.20.20 untuk PCB, kemudian 192.168.20.3 untuk server DNS. Nah, server DNS ini harus bisa mengakomodir server web yang di atas dan server web yang di bawah. Nah, ini berbeda jaringan, kita akan menjalankan proses routing di sini. Ya. Nah, dalam setting router, kita harus melihat uh, port, port yang mana mengarah ke atas. Nah, di sini port yang mengarah ke atas itu port fast Ethernet 01 ya. Kita setting fast Ethernet 01 mengarah ke jaringan 192.168.20.0. Nah, kemudian kita kasih IP juga sesuai IP segmen yang atas. Dan terus di yang mengarah ke jaringan yang bawah itu fast Ethernet 00. Nah, ini kita setting sesuai IP di jaringan yang bawah. Kita lihat konfigurasinya di sini. Ya. Nah, fast Ethernet 00 ini tadi yang ke bawah ya, ke jaringan 10.0 kita kasih IP dia 10.1. Kemudian fast Ethernet 01 itu mengarah ke atas, kita kasih IP 20.1. Kemudian netmasknya 255. Pastikan dia on ya. Nanti. Nah, di sini karena hanya menggunakan satu router, routing statiknya nggak perlu kita setting. Yang perlu kita setting adalah di klien. Ya, di sini IP-nya sudah kita set ya untuk router, untuk fast Ethernet yang ada di router ke masing-masing segmen jaringannya. Nah, di PCA ya kita setting IP-nya seperti tadi. Kemudian default gateway-nya adalah 20.1. 20.1 ini adalah IP interface dari router yang mengarah ke jaringannya. Jadi pas Ethernet 01 tadi. Ya, ini IP-nya. Kemudian DNS server yaitu IP-nya DNS server. Nah, itu saja yang cukup di setting. Selain IP-nya PC, kemudian kita setting default gateway dan DNS server. Sama juga di server Ilkom ya. Ini sama tadi seperti topologi sebelumnya yang settingnya nggak perlu saya ulang. Yang perlu kita setting di sini pas Ethernetnya sama
seperti yang didefinisikan 2020/24. Nah, dan semuanya default gateway mengarah ke mana pintunya. Jaringan ini untuk mengarah ke bawah melalui pintu fast Ethernet 01. Jadi kita ngarahkan default gateway-nya ke 20.1. DNS server, IP-nya DNS server. Ya, begitu juga di server DNS. Ya, kita config di sini. Ya, default gateway-nya 20.1. Yang ini IP-nya si router. Jadi default gateway itu adalah pintu dia lewat mana untuk ke jaringan luar. DNS server itu IP-nya sendiri. Ini nggak apa-apa kalau nggak didefinisikan, tapi opsional, tapi lebih bagus didefinisikan IP-nya. Ini kita sudah setting, ya, sudah setting untuk segmen yang di atas, default gateway-nya semua ke sini. Kemudian DNS servernya ke sini. Nah, itu dulu. Kemudian kita setting yang bawah. Yang bawah itu default gateway-nya itu mengarah ke Ethernet router yang mengarah ke jaringannya. Itu fast Ethernet 00, ya, dengan IP 10.1. Kemudian DNS server kita arahkan ke IP-nya DNS server. Nah, itu ya. Terus di sini juga pastinya IP dirinya sendiri, IP kliennya di setting 10.2/24. Server Pendilkom juga kita setting untuk default gateway-nya lewat sini, ya, lewat fast Ethernet 00, 10.1, dan DNS server tetap kita ngarahkan ke IP-nya DNS server, dan IP-nya sendiri 10.10/255. Ya. PCA harus bisa mengakses server di bawah, PCB harus bisa mengakses server yang di atas menggunakan DNS. Nah, kita masuk ke server DNS. Seketika semua sudah terkoneksi, ini ngeping ke sini bisa, ini ngeping ke sini bisa, ini ngeping ke sini bisa. Kemudian ini juga ngeping ke sini bisa, ini ping ke sini bisa. Pastikan bisa terkoneksi semua, baru kita masuk ke service di DNS server. Nah, kita punya dua server, Ilkom dan Pendilkom. Nah, server Ilkom itu dengan alamat 2020, ilkom.com dengan alamat 2020, kita masukkan recordnya. Kemudian server Pendilkom itu pendilkom.com dengan IP 10.10. Ya, baru kita add. Kita pastikan DNS server ini bisa ping ke kedua web server agar DNS-nya bisa berjalan, ya. Coba ping 192.168.20.20, ya, terkoneksi ke server atas. Kemudian kita ping ke server bawah, ya, 10.10. Ini ada kendala. Nah, oke, udah jalan sedikit. Ya, kita ulangi ping. Oke, udah terhubung, ya. Harusnya PCA bisa mengakses alamat pendilkom.com, ya. Kita coba pendilkom.com. Oke, server pendilkom.com berhasil diakses. Kemudian ilkom.com juga berhasil diakses, ya. Nah, tuh, ilkom.com, pendilkom.com. Nah, oke, PCA sudah bisa mengakses kedua server. PCB kita coba lagi, ya. Dia mengakses ke server ilkom.com. ilkom.com. Nah, hasil, ya.
kemudian ke pendirkom kom. Juga berhasil. Ya, jadi kedua eh, jaringan ini sudah terkoneksi. Ya, ini kita coba PCB, kita ping ke semua eh, alamat di jaringan yang di atas 20.2 ping berhasil. Kemudian 20.20 berhasil, menandakan semua sudah terkoneksi. 20.3 sudah berhasil. Nah, ini menandakan semua jaringan sudah terkoneksi. Nah, inilah penjelasan melakukan konfigurasi server HTTP dan server DNS menggunakan jaringan yang sama, kemudian menggunakan jaringan yang berbeda dengan bantuan router. Yang perlu diperhatikan adalah eh, default gateway masing-masing eh, jaringan, yaitu mengarah ke mana dia keluar, ya. Ethernet yang ada di router yang mengarah ke jaringannya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.